Kemarin kita sampai di sini ya. Parameter P untuk start rangkaian common emitter ya. Enggak, kita sampai sini kemarin ya. Kita pastikan kemarin perubahan ya, perubahan yang terjadi pada parameter HIE, HOE, HFE, HRE ya, terhadap panas dan terhadap perubahan arus ya, arus kolektor. Kemudian rangkaian yang berikutnya, yang kemarin itu common emitter ya, itu dia penguatannya besar ya, arus besar, arusnya lebih dari 100 itu ya, atau sama dengan HRE-nya, nah HFE-nya ya. Kemudian penguatan tegangannya juga besar ya, tetapi dia adalah rangkaian yang cocok untuk beban-beban besar. Nah, gimana kalau beban-beban kecil, bebannya ohm nanti untuk penguat speaker gitu ya, maka tidak cocok dia common emitter tersebut karena nanti akan hilang di impedansi outputnya. Sehingga yang besar itu kita simpan tidak tersalurkan sebagian besarnya ke beban, sehingga nanti terjadi panas dan hilang daya. Jadi itu cuma aja kita besar. Makanya ada yang disebut kemudian rangkaian kolektor bersama atau common kolektor. Bedanya common emitter atau emitter bersama, emitternya ke ground dengan emitternya ke ground, basisnya ke ground gitu ya. Nah, sedangkan kalau kolektor bersama, kolektornya ke ground, kan kolektornya ke beban ya, kolektornya ke beban kemarin kan, ke beban. Sekarang emitternya yang ke beban, kolektornya yang ke ground pada saat rangkaian AC. Nah, di parameter hibridnya dua parameter yang sama, impedansi input sama impedansi outputnya sama dengan common emitter. Sedangkan pada rumus perhitungannya hanya diubah E kemarin menjadi C, HIC menjadi HIE menjadi HIC. Kemudian HRE menjadi HRC, HFE menjadi HFC, HOE menjadi HOC. Tetapi walaupun indeksnya saja berubah ya, tetapi itu nilainya, yang penting nilainya, ini kan hanya simbol ya. Nah, HFC tidak sama dengan HRE, HRE tidak sama dengan HRC. Nah, tapi HIC sama HOE sama dengan HIC, HIE sama HOE sama dengan HIC sama HOC. Nah, ini rumusnya kemarin, simbolnya diubah karena nanti besarannya tidak semua sama. Nah, walaupun ada yang sama ya, yang sama itu adalah impedansi input dan impedansi output. Sama. Jadi kemarin HFC dia, sekarang HFE, sekarang HFC. Kemarin pembaginya HOC, ininya HOE menjadi HOC. RL sama, dia sama nih ya, dia bebannya. Nah, ini dia. Nah, cuma nanti HRL ini berbeda ininya, besarnya. Kalau kemarin kan RL paralel dengan dengan tahanan kolektor ya, beban dengan kolektor. Emitter nanti dia common kolektor dia beban dengan emitter. Kalau di parameter P nanti ini dibedakan. Dia RC dia, dia RC kecil bukan RR kecil ya, RC kecil dengan RE kecil. Ini beban ya. Jadi bedanya itu saja ya. Tapi besarannya berbeda, dua parameter berbeda. Yang besar malah ya, yang besarnya adalah FE, tidak sama dengan HFC. HRE tidak sama dengan HFC. HRE-nya yang besar ya, HFC. Kalau impedansi input sama. Nah, ini dia kemarin ya.
di atas. HIC sama dengan HIC. Kalau umpamanya yang kemarin kita ambil parameter 3,5 ya, sama 3,5 kilo. HOC sama dengan HOE. Kalau kemarin di 8,5 mikrosiemens ya, kalau ini nggak pengaruh lah ya, kecil ya. Nah, yang berpengaruh adalah nanti HFC. Nah, walaupun ininya kecil ya, perbedaannya kemarin dia besarnya ini minus 1 ditambah sama 1 ya. Minus nanti dia menunjukkan karena di kemarin minus penguatan tegangannya ya. Sekarang dia nanti jadi plus. Yang minus itu nanti adalah penguatan arusnya. Dari emitter kemarin penguatan tegangannya yang minus. Minus itu artinya apa? Fasa input tegangan dengan output arus itu berbeda fasa tegangannya. Tegangan input dengan tegangan output berbeda fasanya. Minus kemarin kan. Sedangkan arusnya sama. Nah, di common collector nanti tegangan fasa input arus, tegangan input dengan output tegangan itu sama. Yang berbeda nanti adalah arusnya. Ini dia. Kemudian HRE-nya lebih besar sedikit. Kalau kemarin kan dia 10 pangkat min 4 ya, per 10.000. Ini dia 1 dikurang 1 ini hampir 1 ya. 0,9 ya. Lebih besar. Ini sedikit, beda sedikit. Nah, ini contohnya. Nah, di sini dia tidak ada tegangan tahanan kolektor, karena nanti kolektornya nanti mau di ini kan di ground itu ya, kalau AC-nya. Kalau ini tegangan DC-nya sama. Nah, kalau kemarin bebannya paralel antara kolektor dengan beban ya, beban dengan kolektor. Sekarang dia paralel antara beban dengan emitter. Sehingga pada saat AC, emitter tidak langsung ke ground lagi. Makanya kemarin emitter ke ground masuk common emitter. Emitternya ke ground, bebannya ke internet ke ground. Nah, ini tidak. Dia akan lewat R. Nah, itu berbeda makanya common kolektor. Nah, yang ke ground-nya apa ya? Kolektornya yang ke ground. Ini transistornya sama dengan yang kemarin. Sama. Cuman bebannya ini di dalam ohm bukan kilo lagi ya. Ini biasanya di bawah 110 ohm sampai bawah 100 biasanya. Ya, walaupun dia paralel dengan ini kilo, pasti ingat jika R paralel, tahanan paralel itu dia akan lebih kecil daripada yang kecil. Nah, ini dia kan ohm ya, nah, ratusan ohm. Nah, sini dia. Prakteknya nanti ini kalau puluhan ohm dia akan turun juga. Yang kemarin sama ya, kita ambil transistor yang sama, kemudian cuman dia dengan rangkaian common kolektor ya, dengan ininya R1 R2-nya berbeda, FS-nya berbeda. Nah, inputnya cukup besar ya. Ya. Kenapa? Nanti kita lihatin simulasinya nanti ya. Kenapa kalau common kolektornya besar? Jadi common emitter kemarin, nah kita lihat ke atasnya ya, common emitter ini kan inputnya di dalam 2 mili ya, 2 mili volt. Nah, ini lihat. Karena penguatannya besar. Ya. Nah, bebannya besar dalam kilo ya. Bisa puluhan kilo. Nah, sedangkan common emitter, common collector, dia penguatan tegangan nanti kan kecil, makanya dia bisa besar. Kalau ini kita kasih ke common emitter, ini akan cacat. Karena dia bisa cukup besar ini ya. Kan ini kan biasanya ini sudah dikuatkan sampai 100 ini. Kalau yang kecil itu biasanya yang masih dari sumber itu masih kecil ya. Jadi bisa input yang cukup besar. Kalau common kalau emitter tidak bisa, cacat. Nanti kita lihat simulasi. Nah, sekarang ini contoh tadi ya. Kita bahas ininya. Sama yang dicari adalah penguatan tegangan, penguatan arus, impedansi input, impedansi output. Ya, jadi kita hitung nih. Nah, nanti kalau ininya itu bisa dilihat di videonya nanti ya saya kirim ya. Ya, Bu. Ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Parameter hibrid untuk rangkaian common collector.
dengan transistor yang sama. Nah, cuman tahanan di luar transistor berbeda. Yang satu R2-nya ini berbeda. Kemarin kemudian bebannya juga berbeda karena itu beban kecil ya. Iya. Bebannya bisa lebih besar. Nah, ini kita ubah dulu rangkaiannya ke tegangan AC. Nah, ingat lagi pada tegangan AC, frekuensi rendah itu kapasitor dia seperti terhubungan singkat atau short. Kalau dia tegangan DC, dia terbuka. Kemudian pada tegangan AC, tegangan DC, kalau tegangan DC-nya berarti dia ke DCC. Ya. Nah, ini rangkaiannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita ubah dulu parameter hibrid tadi, karena tidak semuanya sama ya. HE-nya nggak usah diubah, sama ya. 3,5 sama 3,5. HE-nya sama, seperti 8,5 mikrosiemens. Nah, kemudian penguatan tegangannya ini berbeda. Kalau kemarin dia HRE 1,3 10 pangkat 4. Nah, sekarang dia adalah 1 dikurangi HRE ya, 1 dikurang 1,3, hampir sama dengan 1 lah ya, 0,99. Iya. 3 per 10.000, 0,00013 ya. Saya bulakan. 0,9 boleh nggak? 0,9 boleh. Kemudian ini dia lebih sedikit satu, cuman dia menjadi ini ya, ini minus nih ya. Minus 121. Kemudian ini sama. Dia hanya 1 ditambah HFE. Nah, nanti yang konversinya cukup panjang itu adalah nanti adalah common base. Itu yang paling jarang digunakan, tapi nanti ada hal tertentu guna common base. Itu semua parameter berbeda dan dia dibagi dengan nilai yang sama. Nah, nanti ada konversinya ya. Nah, ini rangkaiannya. Jika kapasitor terhubung singkat dan tahanan DC ke ground, nah ini rangkaian seperti ini. Jadi emitter itu tidak ke ground lagi karena dia melewati R. Ini kan, sehingga dia beban paralel dengan tahanan emitter. R1 dan R2 sama ya dengan emitter. Sedangkan kalau ini kemarin dia ini kolektornya paralel dengan beban kemarin kan, sekarang dia ke ground. Berbeda. Kemarin emitter ke ground, sekarang kolektornya ke ground. Itu disebut common kolektor. Jadi kalau pada AC kolektornya ke ground itu common kolektor. Kalau pada saat tegangan AC-nya emitternya ke ground dia common. Iya, Bang. Nah, cari RL kecilnya. Kemarin dia paralel antara kolektor dengan beban. Sekarang dia beban dengan tahanan emitter. 1,3 dengan 620 ohm. Dan nanti dia pasti di bawah 620 ohm ya. Paralel, lihat hasilnya pasti lebih kecil dari tahanan yang lebih kecil. Kalau seri, dia hasilnya lebih besar daripada tahanan yang lebih besar karena jumlah ya. Katanya 142. 4,3 kilo dikali 620. Ingat ya. Ini 4.300 dikali 620. Nah, dibagi nanti 4.300 ditambah 620. 4.920 pembaginya ya. Ini besar. Pokoknya 542 output. Kemudian tahanan ekivalen dulu ini untuk mencari tegangan input dulu ya. Nanti baru kita cari RS-nya. Tahanan AC. Ini dapat tahanan beban AC, nanti tahanan shunt atau seri AC ya. Cari dulu tahanan paralel untuk mencari tegangan yang masuk, tegangan input ya. Jadi paralelnya 10 kilo dan 10 kilo. Jadi kalau paralel itu cepat ya. Kalau dia sama berarti hasilnya separuh. Namanya 5 kilo paralel, berarti dia 2,5 kilo. 100 kilo paralel berarti dia 50 kilo. Ya. Ini kalau 10 kilo paralel berarti dia 5 kilo. Berarti dia kan 10.000 dikali 10.000 itu kan 100 juta ya. Dibagi dengan nanti 10.000. Dapatnya adalah 5 kilo. 20.000 ya. Nah, ini dia in untuk mencari in. Ini belum selesai untuk RS nih ya. AC seri belum sam. Nah, ini untuk tegangan input dulu. Tegangan gunanya. Nanti gunakan tegangan input. Tegangan input adalah R paralel dibagi RS ditambah R paralel dikali tegangan sumber. Itulah tegangan yang masuk ke resistor. Ini RS kecilnya. Kanan RS AC. Jadi RS paralel dengan RP. 3,6 kilo paralel dengan 5 kilo tadi.
hasilnya pasti di bawah 3,6 ya. Nah, katanya 2,09. Tegangan inputnya, nah, tegangan inputnya adalah 5 paralel tadi ya, dibagi dengan tahanan RS ditambah dengan tahanan flux. Dapatnya 5 kilo dibagi 5 kilo ditambah 3,6 dikali 100, dapatnya 58. Nah, rangkaiannya seperti ini tadi. Tegangan V-nya adalah bukan 100 yang masuk ke transistor, hanya 58. Itu karena pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan ya. Kalau kita guna pembagi tegangan input kita itu rusak malah. Makanya dia pembagi tegangan itu adalah rangkaian yang paling banyak, yang paling cocok digunakan untuk penguatan atau penguatan tegangan, penguatan daya. Rata-rata seperti itu. Nah, RS-nya menjadi 2,09, bukan lagi 3,6 kilo. Sedangkan RL kecilnya, tahanan beban aslinya 542. Nah, terdapat dua ini ya, kita cari kan. Nah, ini adalah untuk cari berapa nanti kalau kita memerlukan umpamanya berapa sih kalau sini kan berapa penguatan, berapa kalinya kan? Tegangan penguatannya kita kali. Kalau untuk mencari arus output berapa sih? Karena nanti untuk daya kan adalah tegangan dikali arus gitu kan. Nah, berarti kita cari dulu arus inputnya, berarti tegangan input dibagi dengan tahanan input. Jadi 58 ini bagi ini dulu ya dapat. Nah, itu ya dikali dia dengan penguatan arusnya. Sekarang kita itu penguatan arus kan, penguatan arus. Berarti kalau kita cari tegangan arus output berapa sih? Ini kan berapa sekian kalinya gitu. Jadi arus itu penguatannya 120 kali. Nah, berapa sih 120 kali itu besar nominalnya? Ya, pasti kita harus tahu dulu inputnya. Harus input berarti V-in ini dibagi dengan R-in. R-in-nya ini kan. Iya, Pak. Dia masuk ke transistor. Berarti dia dibagi 2. Ada katakan bagi 2 ini berarti 29 lah ya. 29, tapi dia kilo kan. Kilo dibagi mili berarti dia jadi mili ya. Mili kan 10/6 dibagi kilo berarti 10/3-nya naik ke atas 10/4 mikro ya. Mikro ya. 29 atau 30 mikro lah itu ya. Jadi kan dia kalau kilo kan pembaginya. Iya. Itu 20 mili bagi kalau kilo naik ke atas menjadi mili kan, mili kali mili berarti dia mikro. Itu kan? Nah, kira-kira 60 itu 30 kurang lah ya, 29. 9 mikro ampere. Nah, cuman dikali 120, ya kan? Di dalam milian ya. Nah, ini tadi harus tinggal kita masukin ini AFC-nya sama ya. AFC-nya adalah yang dikonversi. 1 min 1 ditambah AFC. 101 ya. Min 1 tambah 420. Ininya AFC sama 8, HRL-nya yang tadi 542. Yang hampir dibagi dengan 1 ya. 420. Kalau dibulatkan 1 boleh lah gitu ya. Iya, Pak. Nah, dianggap itunya tadi. Nih, mana ini kecil nih. Ini kecil. Udah. 1. Kemudian AV-nya. Nah, kalau untuk mencari itunya tadi kan tinggal berapa sih arus output sesungguhnya? Ya, arus outputnya itu harusnya 58,1 mikro dibagi 2,09 kan? Pastinya kan? Iya, Pak. Dikali dengan 120,45. Itu negatif tuh ya? Hah? Negatif 120. Negatif itu fasanya. Ini bukan fasanya ya. Jadi dia kan harus bolak-balik. Jadi input dengan output itu terbalik fasa. Kalau kemarin common collector kan tegangannya terbalik. Cuman di oscilloscope ini kita nggak bisa lihat. Karena yang bisa dilihat dengan software tegangannya. Fasa tegangan, input dan output bisa kita lihat. Kalau arus tidak. Jadi kita bisa
tegangan positif dia. Di minus ini bukan nominalnya ya, fasa. Iya. 10 kali, cuman dia pada saat puncaknya ke atas input dia ke bawah. Pada saat input puncaknya ke bawah dia ke atas gitu ya. Ada minus 60 derajat ya. Nah, kemudian penguatan tegangan sama dengan kemarin rumusnya cuman E diganti dengan C, cuman parameternya diganti untuk HFC dengan HRC. Sedangkan HIC sama dengan HE, HOC sama dengan C. Kali ya. Masukin. Ini 3,5 sama. Ya. HIC sama lagi 3,5. Kemudian HOC sama. Yang di atasnya RL tadi 540 ohm ya, sedangkan HFC min 120. Nah, di minus ini yang minnya ini ya, minnya dia minus 120 minus ya. Dikali lagi. Nah, kemarin karena dia positif ya, akhirnya AV min kan. Nah, sekarang dia jadi min kali min positif. Kemudian yang beda adalah ini sebulan satu tadi kan, atau kalau dihitung 1 dikurangi 1,3 10 pangkat 4 dan 0,99 boleh. Hasilnya sama. Ya, dikurangi ini dia ya 1 dikurangi 121. Ini kali ya 1 dikali min 121. Mendapatkan min kurang positif kan, dan dengan ohm ini kan per ohm dikali ohm bisa jadi tidak ada besaran dikali ohm jadi ya kan? Ini tetap 3,5 kilo yang ini baru 3,5 dikali 8,5 mikro, dapatnya 0,29, 0,3 lah gitu ya. Ditambah 121, apa 121 min 1 dikali 121. Jadi plus ya. 121. Jadi 121 dikali 542 ohm. Lalu dapatnya 3,5 ditambah 65 kilo. 1,6 lah ya. Ya. 65,5 ditambah 3 ya dapat 68 dan 9 ya. 65 ini di atas 121 dikali 542 dapatnya 65. Nah, AV-nya di bawah 1. Nah, ini penguatan tegangan pada common kolektor, AV-nya itu maksimal 1. Tidak mungkin terjadi 1 ya, pasti di bawah 1. Nah, kan? Ini tegangan disebut penguatan tegangannya kecil, disebut penguat. Ini adalah penguat daya ya. Nah, harus kita lihat harusnya tadi lebih besar daripada 120. Jadi 120 dikali 0,95 ya dapatnya hampir 120 kan dayanya. Ya. Makanya disebut penguat daya. Kalau penguatan tegangan ini bukan penguatan tegangan, tegangannya turun. Tapi karena dia penguat daya, harus kita lihat dayanya. Daya itu lebih besar daripada daya. Nah, ini dia. Kan tegangannya kecil. Nah, ini di positif. Kalau kemarin penguatan tegangannya yang negatif. Nah, kita lihat yang kemarin ya. Nah, negatif. Nah, V kan minus 36. AI-nya positif 119. AI bersama ya 20 19 ya. Cuman AV-nya berbeda. Nah, yang kemarin ya. Kemudian setelah dapat AV berarti 32 kan? Impedasi input ini sama, kebetulan dia sama, parameternya sama. Impedasi output juga sama. Cuman besar RL-nya yang berbeda kan? Kemarin RL-nya adalah RC paralel dengan RL. Nah, ini dia RE paralel dengan RL. Simbolnya juga RL. Kalau parameter P nanti berbeda simbolnya. Padahal yang diukur itu sama. Nah, isinya ini sama, ARC berbeda, FC berbeda. Dan ini dia 3,5, ini mendekati 1 ya, atau 0,9 boleh. 1 dikali dengan RL. Ini 1 ditambah HE-nya sama dengan OC, beban. 3,5 dikurangi, ini minus, ohm dengan ohm habis. Ini ya, ohm dengan tidak ada besaran. Ini ohm dengan super ohm jadi 1. Depannya ohm. Tetap sama. Ini titik nih ya. Bentar saya ini dulu ya, titik.
6, 5, 282. Ohm ya, ohm ya. Ini super ohm dengan apa namanya ohm jadi 1 ya, 65 ini 3,5, 65 ini 3.000 ya, kilo. Ya, impedansi inputnya 68 kilo. Kalau kemarin kan hanya dalam kilo ya, kita bandingkan. Ya. Saya lihat Excel-nya nanti kita bandingkan. Setelah tiga-tiganya nanti ya. Ini kan kemarin dia hanya kilo, ya, kilo ya, 3,5 kilo. Ini dia puluhan kilo. Ada 3 parameter kita ini kan ya. Kalau penguatan arusnya sama-sama besar, penguatan cuman bedanya satu positif, satu negatif. Masanya ya, common ammeter positif, arusnya negatif, tegangannya, pasanya ya. Nah ini kemarin dia ini ya hanya 1 di bawah 10 kilo ya, ini puluhan kilo. Kemudian impedansi output. Nah ini yang penting bagi common ammeter karena dia berhubungan dengan beban. Ini dia satu menggunakan RS ya, RS. RS-nya adalah tahanan paralel antara RS dengan tahanan input. Ini adalah R1 R2 ya, R1 R2 paralel dulu, lalu dia paralel dengan RS. IEC sama IEC sama ini sama, ini yang berbeda, 1 dikali dengan 121. Sehingga yang di bawahnya ini RS ohm dikali dengan super ohm, jadi tidak ada besaran, ini tidak ada besaran, yang tidak ada besaran bawahnya. Yang di atasnya adalah ohm ditambah dengan ohm. RS 2 kilo tadi ya, jadi dia 3,6 paralel dengan 10 kilo, paralel dengan 10 kilo ya. Ini parameter hibrid impedansi input, ini RS impedansi input, parameter hibrid, ini parameter impedansi output. Ini adalah penguatan tegangan, ya ini yang dibulatkan ya, 0,9. Ini 121. Enggak nih jadinya ohm dengan super ohm, delapannya tidak ada besaran. Ini kilo sama kilo ya kilo, berarti 5,59 dibagi dengan 0 apa? Ini itu 121. Dapatnya ini kilo ya. Jadi 5.500 bagi 121 dapatnya 46 ohm. Ya ohm. Besarannya adalah ohm. Ini rangkaian yang cocok untuk beban-beban kecil ya, ohm. Walaupun dalam segi penguatan daya kita rugi sebenarnya nih, di penguatan tegangannya ya. Cuman kita daya yang dihasilkan tadi, penguatan tadi, kebebannya hampir semuanya disalurkan. Bebannya kecil, jadi hampir semuanya. Impedansi inputnya kecil. Ya kan? Impedansi inputnya kecil, beban kecil dia seolah disalurkan. Tapi kalau impedansi outputnya besar, bebannya kecil, itu dia akan tersendat di impedansi output. Nah, jadi impedansi output dengan beban itu dibuat supaya 100%-nya dibuat sama, tapi kan susah persis ya. Hasilnya masih ada hilang, tapi dia mendekati. Misal sama ohm. Kalau tadi ratusan kilo dengan ohm ya tahu ya, dia masih akan tersedot oleh impedansi output. Kalau dia yang kemarin itu berarti dia dayanya juga harus bebannya juga harus besar supaya dia mendekati ini ya, ratusan kilo kan, 200 kilo ini mendekati ini tahanan bebannya, sehingga daya yang besar tadi hampir semuanya tersalur. Nanti di parameter P kita lihat untuk gimana supaya penyaluran itu maksimal. Tapi nggak mungkin kita buat dia persis ya, tapi ada hilang, tapi hilangnya sedikit. Nah, kalau ada common ammeter, udah pasti beban kita itu adalah beban kecil. Nah, ketika kita buat impedansi outputnya besar, udah dia akan sebagian besar nanti akan hilang di impedansi output. Nah, buat untuk menyalurkan beban itu supaya tersalur sebagian besarnya ke beban, nah buatlah beban itu hampir sama
dengan impedansi outputnya. Nah, kenapa kita ini impedansi output dihitung? Gunanya. Kalau penguatan jelas tadi penguatan, ini impedansi output. Kita, kalau ini kecil berarti dia harus bebannya kecil, kalau yang besar berarti dia beban besar. Nah, impedansi input ini tadi kan kiloan, berarti dia kan ini sudah besar ya. Iya. Dia akan menghalangi arus. Ya. Nah, tadi akan mengurangi penguatan kita. Nah, nanti kita masuk ke yang ketiga. Nanti kita lihat perbandingannya nanti ya. Kita masuk yang ketiga nanti parameter basis bersama. Nah, ini adalah rangkaian di mana semua parameter hybrid common emitter tidak ada yang sama antara common emitter dengan common base. Semuanya berbeda. Jadi semuanya nanti harus itu dulu, dikonversi dulu, baru bisa dia dipakai untuk masuk ke menghitung parameter hybridnya. Lalu nanti akan didapatkan input, penguatan tegangan, penguatan arus, output, sehingga daya outputnya dapat kita hitung. Ini dia. Nah, kalau untuk rumusnya diganti, tadi common collector E menjadi C. Sekarang common base ya E tadi atau C tadi menjadi B. HFE menjadi HFE. HOE menjadi HOB. HIE menjadi HIB. HRB menjadi HRE menjadi HRB. Cuman besarannya ini tidak sama, satu pun tidak ada yang sama. Nah, tinggal dimasukin tadi ya. Yang EE tadi menjadi, kalau di kolektor menjadi C semua, mesin yang sama. HIE sama dengan HIC, HOE sama dengan HOB, HOC. Nah, sedangkan ini beda. Nah, itu ininya kita hitung dulu konversinya. Konversi itu cukup panjang ya. Cukup panjang. Wow. Nah, ini adalah rangkaian yang emang paling jarang ditemukan. Tapi bukan tidak ada. Jadi biasanya ada untuk input-input alat ukur itu dikasih ini supaya nanti pengaman ya. Ini dia besarnya adalah kita tulis D-nya karena semua dibagi dengan D. Satu besarannya berapa besarnya? Dia semuanya HIE, HRB, HFB dengan HOB itu dia dibagi dengan 1 ditambah HE dikali 1 dikurang HE. 1 ditambah penguatan tegangan dikali 1 dikurang penguatan ditambah HIE HOB. Ya di depan udah pasti ini tidak ada besaran ya, ini tidak ada besaran. Pasti ini HIE adalah ohm, HOE adalah 1 ohm, jadi tidak ada besaran. Tapi dibagi dengan konsanta juga. Konstantanya adalah 1 HFE, 1 ditambah HE, berarti mendekati 1 ya. Iya, Pak. 1 dikurangi HRE. Ini mendekat apa? Penguatan arus, ini penguatan ya. Nah, ini juga dibagi nih. Karena dikali kilo dikali dengan mikro ya. Iya, Pak. Nah, itu pembaginya. Dan berapa besar HIB? Jadi adalah HIE sama dengan tadi, cuma dibagi dengan ini. Konstantanya. Kemudian HOE sama HOB. HOE dibagi dengan konstanta. Nah, ini HRB dengan HFB yang berbeda. Penguatan tegangannya adalah pembaginya sama ya. Iya. HIE dikali dengan HOE sama dengan tadi ya, dikurangi ini di depan dia tambah ini HRE dikali 1 tambah HFE bagi dengan D. Sedangkan penguatan arusnya min HFE dikali 1 dikurangi HRE dikurangi HIE dikali HOE. Jadi hasil ini 1 dikurangi dulu baru dikali. Maka kurangnya ya. Kemudian dibagi lagi dengan D, makanya kecil. Nah, kita lihat ininya. Contohnya. Rangkaiannya sama ya. Cuman kita buat dia transistor yang sama dengan rangkaian common base. Nah, di sini dia harus membutuhkan 2 catu daya. Karena basisnya sudah 0. Jika basisnya di ground, otomatis ini transistornya kalau
kolektornya positif, emiternya on, berarti dia transistor dia seperti rangkaian terbuka. Ya, saklar terbuka. Iya, Pak. Tidak ada arus yang harus output ya. Nanti saklar terbuka. Nah, kalau dia ada terbuka, ya input AC ini tidak akan dikuatkan. Nah, supaya dia tidak saklar terbuka sebagai supaya penguat, maka emiternya karena basisnya sudah 0, emiternya harus lebih kecil daripada 0. Kalau dengan konvertor tadi kan basisnya positif kan, emiternya negatif, emiternya ground 0. Jadi positif lebih besar dari ground. Tapi sini harus basisnya harus lebih besar dari emiter. Nah, basis sudah 0, yang lebih besar daripada 0 lebih besar daripada apa ya, negatif. Emiternya harus lebih kecil kan, berarti di sini dia emiternya harus dikasih tegangan negatif. Kalau ini dikasih 0, udah dia outputnya akan 0. Saklar terbuka harus tidak ada penguatan. Nah, makanya apa yang lebih kecil daripada 0 ya negatif. Ini memang itu dia rangkaiannya. Kita harus menyediakan satu daya dua, positif dan negatif. Untuk mempunyai satu daya dua itu kita harus dua sumber tegangan itu. Positif dan negatif. Boleh kita balik. Kalau hanya negatif saja gampang, polaritasnya kita balik, dapat tegang negatif. Tetapi ini ada tegang positif, ada tegang negatif. Nah, kalau kita balik nanti short dia. Maka dua satu daya. Itu di pengukuran prinsip yang kita pelajari ya, gimana membuat satu daya positif dan negatif dari positif. Kalau nanti interaksi nanti harus dibuatkan ada regulatornya ya, supaya dia stabil ya. Itu tetap dua faktor ini. Ini dia kelemahan yang pertama. Kemudian karena basisnya 0, berarti inputnya tidak boleh dibasis. Kalau dimasukkan di basis ya 0 terus kan. Apapun 0 dikuatkan berapapun tetap aja 0. Makanya dia tidak boleh dibasis. Nah, outputnya sama dia dengan common emitter di kolektor. Ini kolektor ya, kolektor. Jadi RC paralel dengan RL. Sama dia dengan common emitter. Tetapi inputnya berbeda sendiri. Common emitter dengan kolektor inputnya sama ya di basis. Nanti inputnya di emitter. Tegangannya negatif, maka harus ada tegangan negatif. Ini satunya input ya, di emitter. Kenapa basisnya 0? Nah, ini berbeda dia dengan nanti FET ya. Kalau FET, walaupun gapnya 0, nggak masalah. Gapnya 0 itu adalah pada saat arus tertinggi malah. Nah, dia sudah ada saluran ya, sedangkan transistor tidak ada. Transistor itu harus melewati junction, harus menembus dulu tegangan junction, threshold-nya ya, lewati dulu. Ya kan kalau FET, itu dia sudah ada salurannya, kanal sudah ada. Makanya pada saat gap-nya, di sini bersama dengan basisnya dia, gap-nya 0, makanya arusnya terbesar. Kalau di sini tidak, di basis pada saat arus IB-nya 0, berarti arus IC juga 0. Ya. Karena IC itu kan adalah IB dikali beta kan. Berapapun betanya, ya kalau dikali 0 ya 0. Nah, makanya dia tidak bisa inputnya di basis. Nah, ini satu. Nah, kemudian untuk ini kita ubah juga menjadi rangkaian AC dulu. Jadi rangkaian AC berarti dia tegangan DC akan turun, kemudian kolektor akan short. Bersingkat ya. Nah, rangkaiannya akan jadi seperti ini. Nah, ini ya kita hitung ya. Nah, ini ya kita kita ubah ke rangkaian AC untuk mencari apa? Hanya dua mencari ya. RL kecil itu adalah tahanan beban paralel dengan kolektor atau paralel dia dengan emitter, tergantung rangkaiannya ya. Kemudian juga RS kecil. Itu adalah tahanan SAN-nya, tahanan input kolektor paralel dengan tahanan input paralel dengan R1. Kalau ini dia hanya paralel dengan tahanan emitter. Ini salah satunya. Biasanya ini R1 dan 2. Jadi tidak perlu lagi kita bagi tegangan ya. Sudah di emitter. Pertama, kita ubah dulu parameter tadi. HIE, HRE, HFE, sama HOE-nya kita ubah dulu. Kita hitung dulu dengan D-nya. D-nya tadi 1 ditambah FE dikali 1 dikurang FE ditambah 1 ditambah 20 dikali 1 dikurang 1,1 pangkat 10 pangkat 3. Hasilnya ini nanti ditambah
ditambah dengan 3,5 dikali berapa? Dikali dulu. 120 nih hampir dengan 1 ya. 121 lah. Ditambah dengan ini 3,5 kilo dibagi, makanya ini pembelajaran sampai 1 ya. 3,5 dengan 8, mikro kan. Nah, berarti 3,5 dikali dengan 8,5 per 1000. Nah, makanya dibulatin 121. Penambahnya ini sebenarnya sudah lebih dikit. Kemudian baru kita masukin ke HIB-nya. HIB adalah HIE dibagi dengan D. Ini 3,5 dibagi 121, dapatnya kecil ya Om ya. Inputnya kecil dia. Tadinya kan dalam kilo ya. Kemudian HRB sama ini dia namanya ya. HIB dikurang HE dikurangi HRE ditambah 1 tambah HE dibagi dengan D. 3,5 ditambah 8,5 mikro dikurangi 1,3 dikali 120. Kurangi enggak ada ya, 121 ya. 120. Nah, dia adalah HRE. Kemudian dibagi dengan D tadi. D hanya sekali itu gitu ya. Pokoknya kecil ya. Jadi yang sebelumnya mendekati 1 atau 3 ini 1, kemudian ini yang biasanya besar ya. Ini memang kecil ya. Ini juga besar. Ini dia dibagi lagi dengan DHFE minus ya. Minus itu juga pasangnya 1 dikurang HRE dikurangi HIE dikali HE. Jadi ini dikali dulu baru dikurangi ya. Iya, Pak. Kemudian 120 dikali dengan ini HRE 1 ke HRE ya. Ini dekati 1 ya. Dikurangi HIE dikali HE. Dibagi dengan D. Hanya minus. Itu semua kan. Ini juga ini Om biasanya kilo ya. Ini. Nah, ini yang biasanya 100, di atas 100 ini di bawah 1. Kemudian ini juga kecil. Yang 8,5 mikro karena dibagi dengan 120 lebih kecil lagi. 0,070 mikrosievert. Nah, rangkaian tersebut baru kita cari dulu tahanan RL, tahanan beban AC dan tahanan input AC. Rangkaiannya seperti ini. Jadi groundnya ke ground juga sama. Apa tadi? Basis ke ground ya. Kemudian ya, kolektor dia paralel ya ke ground juga. Ya. Seperti ini rangkaiannya. Ini adalah RE, ini RS, ini RC, ini RR. Dari dulu RL-nya, tahanan beban AC-nya adalah RC paralel dengan RL. Sama dia dengan common emitter. Sehingga nanti dia impedance inputnya, impedance outputnya sama dengan common emitter. Nah dia RL paralel dengan RC. 4,7 dengan 5,1 pasti di bawah 4,7 dapat 2,4. Tahanan RS-nya, ini karena tidak ada pembagi tegangan di sini ya, langsung dia dengan RE. RS dengan RE, 50 dengan 8,2 di bawah 50. Itu di belakang 50 volt. Kita dapat RS. Tinggal dimasukin ke ininya. Nah, pegang inputnya dulu ya. Pegang inputnya ini yang tadi nggak perlu dicari R1, R2 ya, tidak ada pembagi tegangan. Ini adalah besar tegangan input yang masuk adalah tahanan emitter dibagi dengan tahanan emitter ditambah tahanan RS dikali dengan tegangan sumber. 8,2 kilo dibagi 8,2 kilo ditambah 50 ohm dikali 1. Ini karena yang jauh lebih kecil, ini turunnya kecil ya. Oh, tadi kalau separuh. Nah, RS-nya kecil, ini besar. Nah, ini dapat rangkaian 2 terminal atau 4 kutubnya, sudah dapat.
Ini sebulan kan, ya 0,9 jadi 1 aja lah. Ya. Kalau boleh 0,9 isi juga nggak apa-apa. Ini ininya. Ya. Ya. Kalau kita hitung, juga hampir sama nih. RS-nya 50, 49,69 kita bulatin aja 50 ya. Nah, ini yang berbeda. 2,45 dari tadi dia adalah 5,1 kilo. Kan masih dalam kilo juga kan? Dalam kilo berarti dia mirip dengan common emitter untuk impedansi output. Jadi inputnya dia berbeda. Ini yang berbedanya. AI-nya, nah di AI-nya. Penguatan tegangan arusnya, nah dia kecil daripada 1. Berlawannya dia dengan common emitter dan common collector. Common collector dan common emitter penguatan arusnya paling besar, di atas 100 atau mendekati HIE-nya. Ya kan dia di bawah 1. Minus, positif. Kalau tadi kan yang minus adalah common kolektor ya, yang minusnya adalah tegangan. Fasanya ya, bukan nominalnya. Tapi fasanya terbalik fasa. Arus input dengan arus output itu terbalik fasa untuk common kolektor. Ya kan kalau tegangan terbalik fasanya adalah common emitter. Sedangkan common base arus dan tegangan sama fasa. Pembesaran ini kecil. Kalau kok disebut penguatan, nah ini dia penguatan tegangan lebih besar daripada 1. Sehingga 83 dikali 0,9 ya lebih dari besar daripada 1. Dari masukin tadi besarannya yang dikonversi ya, dari konversi. Dapatnya 0,9 ini, akhirnya HIB-nya dibagi 121 tadi kan dapatnya 28, ini 28. Ini yang OB-nya 0,07 karena 8,5 mikro dibagi 121 ya. Ini RP tadi ini tadi 160 ini di bawah 1. Atau 1 dikali dengan RR. Dapatnya 83. Jadi dia lebih besar. Sehingga 83 dikali 0,9 ya dapatnya 0,9 ya, 80-an ya. Jadi disebut penguat daya. Nah, di sini yang impedansi inputnya. Nah, impedansi inputnya sama dia dengan common emitter besar. Nah, IB yang sudah dibagi 121 ya, dia dikonversi, dimasukin, ya didapatkan nanti hasilnya 29. Nah, lihat impedansi inputnya kecil. Kan common emitter itu di dalam masih kiloan ya. Kemudian common collector di dalam puluhan kilo. Ya. Kan ini inputnya kecil. Makanya kenapa dia nanti untuk digunakan untuk pengaman. Biasanya salah satu fungsinya pengaman daripada alat ukur. Ya. Impedansi inputnya kecil. Jadi harusnya masuk itu tidak terpengaruh lah ya. Kalau impedansi inputnya besar kan sudah turun. Nah, impedansi outputnya. Nah, outputnya dia sama dengan common emitter. Ratusan kilo. Ini yang udah kan RS sendiri ya. RS. HID-nya yang lebih ya. RS yang kita hitung tadi. Itu masuk 50 nggak salah ya. HIB yang dikonversi dapatnya ini. Pokoknya 600. Nah, kita lihat nanti perbandingannya ya. Tiga rangkaian ini, impedansi input, impedansi output, penguatan arus, penguatan tegangan. Nah, kita lihatkan ini belum saya buka ya. Nanti dia tahuan kita. Nah, common emitter, common base adalah input antara input arus dengan output arus, input tegangan dengan output tegangan itu dia sefasa. Kalau common emitter, tegangannya terbalik fasa, common collector, arusnya terbalik fasa. Cuman kita yang bisa kita lihat hanya tegangan di osiloskop ya. Kita lihat dulu. Nah, ini rekapnya saya lihatkan. Tiga parameter tadi. Jadi jangan angkanya deh ya, cuman besarannya tadi. Common emitter
penguatan arusnya hampir sama lah dengan sedikit di bawah parameter hibrid AI-nya, apanya ya, AIE-nya. 20 dia 118. Besar ya. Common collector positif ya, dia sepasang. Arus input dengan arus output common emitter sepasang. Common collector ini dia minus, besar juga, sedikit di bawah itu malah lebih besar daripada common emitter. Negatif dia. Fase arus dengan output dengan input terbalik 180 derajat. Ya kan? Ini positif. Dulu ya. Oh, ini negatif ya? Minusnya lupa. Dan minus ininya kan sudah FB-nya minus. Minus ya. Ya, minus ya. Karena minus dibagi plus. Saya jadi kalau ini yang paling kecil di bawah 1 penguatannya ya. Dibandingkan dengan common emitter, common collector ya. Penguatan harusnya kecil. Fasanya terbalik. Dia berlawanan dengan common collector. Itu fasa ya. Positif ininya harusnya tegangan positif, harus positif tegangan negatif. Kalau dia harusnya negatif tegangan. Itu besarannya dia paling kecil sendiri. Karena dia nanti impedansi inputnya kecil ya. Penguatan tegangannya fasanya common emitter terbalik fasa. Common collector positif, ini positif. Cuman common collector penguatan arusnya lebih kecil. Cuman ini masih besar ya. Sehingga hasilnya tetap penguatan daya lebih besar. Sedangkan common basis tadi dia yang lebih kecilnya dan pada satu adalah arusnya, penguatan arus. Penguatan tegangan lebih besar. Sehingga penguatan daya tetap lebih besar. Yang dua-duanya lebih besar adalah penguatan common emitter. Kenapa nggak ini digunakan? Ya, ini dia juga. Karena nanti dia untuk arus besar ya, tahanan beban besar. Paling besar dia penguatannya. Tapi kalau untuk ke beban dia harus untuk beban yang besar. Kenapa? Karena impedansi outputnya besar. Ratusan ohm ya, ratusan kilo ya. Lihat ini dulu. Ini dalam kilo ya, ini puluhan kilo. Ini dia, ya. Ini di dalam ohm. Ini berapa tadi disebut? Sebentar ya, saya lihat dulu ini ya. Ini dia kok 3,6. Z-in ya, Z-in. Itu ya. Sebentar ya, salah dikit. Misalnya itu. Ininya harusnya tes di sana. Sebentar ya, saya dulu ya. Ini kok B. B itu belum yang di
Yang belum yang dikonversi. Turun dulu. RS. Sebentar ya. Tambah HIB. HIB. Dibagi. RS lagi. Kali HUB. HIB. Bagi. RS. Ditambah HIB. Kali HUB. Suruh kurangi HRD. HRD dikali HRD. Jadi besar banget. Jadi saya hitung dari sini aja ini ya. Nanti saya ini kan. Dapatnya 29 ohm ya. Saya hitung lagi. Nah, kecil. Ininya impedansi output outputnya ini besar tadi ya, ini makanya cocok untuk beban tahanan besar, sedangkan ini dia dalam ohm ya. Ini sama dengan ini, 100 lah. Ini juga salah nih. 600 tadi dia. Kita lihat ini ya. Yang base itu salah hitung ya 600. 78 dibagi 0. Perbandingan 3 buah parameter ya, kenapa penggunaannya itu berbeda-beda gitu ya. Oh ini Z out ini yang saya buat. Z out ini ya. Ini Z out. Settingnya sangat besar. Nah, ini Z out ya. 650. Ini masih salah. Nah, setting saya balik. Ya, ini tuh, ini kan ya. HIB. HIB. Dikurangi, kita turun dulu ya. Turun.
Ini dia HRB Kali KF. dikali AFB dikali RL kecil. RL kecilnya nih ya. Kita kurung. Ya. Ini kita bagi. Buka kurung lagi. 1 ditambah HUB dikali dengan RL. Ini nah, dapat 9 kan? Iya, Pak. Salah. Itu dia, kecil kan? Impedance outputnya kecil, karena impedance outputnya sama ya dengan common Emitter. oleh emitter ya, besar. Nah ini dia impedance input kecil, untuk makanya dipakai di input ya, di input alat ukur. Sedangkan ini jika outputnya besar ini kok, ini input kecil, nah impedance inputnya, ya. Nah ini dia besar, penguatannya sangat besar. Impedance inputnya memang kecil ya, cuman impedance inputnya besar. Dia cocok untuk beban yang besar. Ini Iya, Pak. lebih kecil daripada ini ya. Nah, ininya di bawah 1 ini 36 ya. Di atasnya sedikit, hanya bedanya 2 ya. Beda 1 lah, kurang. Tapi ininya 36 kali selisihnya. Nah, tapi impedance outputnya kecil, sehingga nanti walaupun ini daya yang dihasilkan lebih kecil daripada common emitter, tetapi itu hampir semuanya bisa disalurkan ke beban. Tapi kalau kita ini yang kita gunakan untuk beban kecil, itu dia akan hilang di impedance output. Nanti kan kita lihat di parameter hybrid, parameter P ya, di mana itu impedance output dengan beban. Di mana untuk menyalurkan beban yang maksimal, dia dibuat hampir sama. Untuk tegangannya yang maksimal, dia dibuat pembagi tegangan itu hampir sama. Ya. R1 dengan banding R2 itu hampir sama. Nah, itu dia tegangan sumber dengan input hampir sama. Tapi itu untuk penguatan dibuat orang, biarlah rugi di input itu kan, pembagi tegangannya, tetapi nanti daya outputnya itu akan maksimal disalurkan. Nah, itu dia yang kita cari. Nah, ini kan baru kalinya ya. Kalau berapa kali penguatannya, gitu ya. Ini yang seperti ini tadi. Ini tadi kan kita cari dulu TI-nya ya, ekvivalen yang dapat ini tadi kan. Nah, berapa? Kemudian inputnya ini adalah satu saja di sini ya. Ini yang common emitter dulu. Arus input adalah V-in dibagi dengan RS ya, atau Rin. Jadi ini adalah B14 tadi adalah ini, B14 kan, V-in-nya dibagi dengan B13 adalah RS. RS kecil ya. Tahanan. Sehingga tegangan V-out-nya tadi, ya, ini di dalam volt ya, ini 2 mili. Penguatan tegangannya kan 36 tadi ya. Ini dia F3 ya. V-nya adalah F3 dikali B14. Nah, kalau kita jadikan volt, mili ya, 1.000. 46 dari sumber 2 ya masuk, nggak sampai 2 ya. Masuknya hanya 1,2. I-nya, nah ini saya tambahkan juga untuk apa namanya, kan out nih ya. Ini F1 sebentar. F1
ya, di AI-nya dikali dengan AI dikali S1 dengan IN-nya B16. Ini di dalam ininya B14 dibagi ini dalam ampere ya, ini dalam mili, kita kali lagi menjadi itu dia. Iya, Pak. Nah, tinggal dikali arus dikali dengan kencangan. Nanti bebannya R ya. Kalau bebannya ada L dan C, itu nanti ada faktor pengalih faktor daya. Ini dalam watt ini ya. Ini B18. Ini out dalam watt. Ini mili watt. Ini B18 dikali dengan B20 ampere. Ya, watt. Saya turunkan lagi satu dulu. Yang lainnya sama seperti itu nanti ya. Ini saya ambil satu saja. Ini berapa sih nominalnya gitu kan? Kalau kita kali watt. Ini kecil ya. Dikuatkan. Lalu dikuatkan sekalian kali. Miliwatt. Dari input tadi ya, kita lihat dari input. Dari 2,5 atau 2,6 mikrowatt itu ya. Ya. Dapatnya menjadi, kalau jadikan mili, ini kalau mikro juga 1, 2, 3, 11 mikro ya. 2,5 menjadi 11. Dari sini. Ini dikali saja. Ini udah mili ya. Kalau mikro watt ini mili per sejuta ya, 2,5 per sejuta mili inputnya. Outputnya menjadi 0,011 mili ya. Watt. Sudah mili ya. Nah, nanti kita lihat ininya nanti. Kita lihat apa namanya, simulasinya berapa sih penguatan tersebut. Kita lihat ini ya. Lihat simulasinya non emitter ya. Kita emitter dulu ya.
Nah, ini contoh tegangannya kelihatan oscilloscope ya, dari tegangannya. Ini makanya ini kecil ya, kalau common emitter tuh ini milivolt ya, ini 10 aja nanti bisa jadi masalah. Kita ambil 2 tadi ya, 2 milivolt. 2 milivolt. Tegangannya ya harusnya. Ini dalam mili ya, inputnya ya, inputnya adalah tadi 2 mili ya, jadikan 2 juga ya. Input, outputnya saya buat ini dalam volt ya, nah, kan tegangannya ya. Ya, Pak. Nah, kalau saya jadikan 2 ini terlalu besar, 1 volt. Nah. Kalau dalam 2, ini aja dalam 500 mili aja itu ya, jadi jauh lebih. Nah, kemudian karena dia 30 berapa tadi, 36 kali ya, 36 kali antara output dan input ya. Jadi ininya saya buat, katakan ini dalam satu sama-sama ini 500 ya. Kalau saya buat 500 ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau mikro ya 500 mili ya. Nih, kalau 500 mili nggak kelihatan ya. Iya. Nah, kalau ininya saya jadikan mili, ininya malah ya nggak kelihatan. Ya kan? Kalau 36 kali. Ini jadikan 1, ini saya buat 1 kali 1000 nih ya, artinya 1000 kali dia. Nah, 2, ini saya jadikan 2 juga deh. Ini kan 1000 kali perbandingannya. Ini 1000 kali, nah ini ya perbandingan. Ya. Nah, ini tegangannya harusnya lihat. Ini hanya 2 mikro, sedangkan outputnya 100 mikro ya, 2,5. Oh, dayanya tuh lebih besar. Ini input masuk ke sini ya, yang ke basis ya, input ke basis, AC ya, outputnya ke beban. Tegangan di besar yang lebih besar. Itu dia. Perbandingannya. Nah, kalau common collector, nah tegangannya itu lebih kecil. Common collector hybrid ya sebetulnya. Ya. Sepuluh tadi ya. Ini 10 ininya berapa tadi contohnya? Lihat dulu ya, common collector 3,6. 3,6. 3,60. Minus 20 sama parameter ya. Tegangannya lebih kecil nih. Ini besar tadi ya, 100 ya kita buat ya. Nah, dia bisa lebih besar, 100 mili. Kalau yang tadi kita buat 100, ini cacat ya. Nah, ini ya, coba kita lihat. Ini tadi ya, saya buat 2 mili. Nah, jadi 100 mili juga. 100. Ini kita kali 100 mili. Lihat, 2
Cacat kan? Iya, Pak. Outputnya cacat. Nggak boleh. Bukan hanya besarnya saja ya, tapi tidak boleh cacat. Selain yang lebih besar, juga tidak cacat. Saya kembalikan lagi 2 ya. Kalau 10 dia masih bisa lah ya. Sampai 100 itu dia enggak. Saya kembalikan 2 dengan 1. Jadi kita bukan hanya besar. Nah, nanti kalau tidak ada software gimana untuk ngecek ininya gitu ya. Apa namanya? Oh, ini cacat sudah cacat apa belum? Nanti ada kita nanti di parameter di penguat daya ya. Penguat daya kita berapa sih maksimalnya yang diperbolehkan puncaknya itu ya. Dari sini langsung kelihatan ya. Oh, input sekian, berarti nggak boleh. Berarti kalau kita inputnya udah sekian, berarti apa? Ya pembagi tegangannya kita ubah supaya nanti inputnya lebih turun. Jadi kan ini sumber ya, 2 mili tadi kan ada sumber, bukan yang masuk ke transistor. Nanti yang kita perlukan ada yang masuknya. Oh, inputnya nggak bisa diturunin, lah ya kita turunin dengan pembagi tegangan. Ya, kita buat dia. Kalau tadi kan sama itu ya, ini kan separuh. Nah, ini separuh nih. Ini 1/8 nih ya, 2,2. 1/8. Nanti kalau kita buat gimana kalau buat sama di separuh? Oh, masih lebih besar lagi. Berarti yang ininya itu lebih kecil nih. R2-nya lebih kecil, ini lebih besar. Makin kecil R2-nya, berarti kan R2 di atas ya. Makin kecil dia, R1-nya makin besar, itu dia pembagi tegangannya semakin kecil hasilnya. Inputnya makin kecil. Supaya nanti nggak cacat. Oh, input nggak bisa diturunin lagi, itu dikasih gitu ya. Nah, nanti kita coba tadi yang 100 tadi gimana supaya yang 100 lah ya. Ini dia. Nah, ini 100 ohm ya, 100 mili. Nah, penguatan ini tidak akan cacat. Kenapa? Itu cuma 100 ohm. Karena dia outputnya lebih kecil daripada 1. Sehingga walaupun ininya 100, dia tetap. Di dalam nano. Ini dalam mikro. 1000 kali ini kan. Ini katakan satu, kita bulatkannya 800 nano ini menjadi 1 mikro. Ini 125 mikro. Nah, walaupun tegangannya kecil, arusnya lebih besar. Ya. Nah, tadi umpamanya yang cacatnya tadi ya, umpamanya kita sudah cacat ini. Kita lihat dulu cacatnya ini, jangan 100 lah ya. Nah, kalau 10 berapa? Baru kita, oh gimana outputnya udah dapat segitu gitu ya. Pembagi tegangannya yang kita, ini udah mulai cacat atasnya nih. Tidak, sinusnya tidak mulus lagi, tapi kita tambah lagi dikit. Nah, ini kan beda. Yang bawahnya belum kan, yang di atas. Ya. Nah, ini kita tambahin dikit lagi. Supaya dekat. 20 mili ya. Ini cacat kan, di bawahnya. Karena dibalik ya, ini input ini kan jadi dibalik. Tegangan terbalik kan, ini yang jadi input tadi, maksudnya potong atas tadi ya. Nah, gimana supaya tidak cacat? Nah, ini yang kita kecilkan. Atau ini yang ditambah. Nah, ini kita tambah dulu. Jadi kan ini tadi kan 2,2 dibagi dengan 12,2. Nah, sekarang kita jadikan 22,2 dibagi dengan 22,2. Nah, outputnya akan turun. Ini masih ya, udah mulai kan nggak kotak lagi kan, tapi sudah ini ya. Nah, tapi dia kalau tadi kan kotak. Ya. Iya. Kita turun lagi. 1,1 kilo. Cuman tegangan input kita akan turun. Ini sudah mulai, tapi enggak. Cacat bagian atas. Berapa tadi 20 kali ya?
Oh. Sebelum sinus mulus ya. Belum sinus mulus. Bawahnya udah bagus, atas. Nggak mau terlalu jauh deh ya. Nggak mau terlalu jauh. Ini sinus masih nggak bagus itu. Iya, Pak. Miring. Nah, itu kita kembalikan lagi. Jadi berapa? 10 ya? 10. Nah, masih 2,2 kilo ya. 2,2. Makanya di sini dia kenapa ini tegangan kecil tadi ya. Iya, Pak. Nah, sumber dari apa namanya? Sumber dari antena. Saya terbalik. Minus itu tadi ini dia. Nah, yang parameter common collector nggak usah, jarang dipergunakan. Yang banyak digunakan tuh yang ini beban beban besar R-nya dan beban. Tadi penguatannya kecil, harusnya lihat lebih besar. Nah, kalau di simulasi dia besarannya dapat. Kalau diperhitungin itu berapa kalinya ya, sekian kali. Nah, simulasi kita kalau dapat, oh ternyata sekian, harus input yang tadinya hanya sekian, outputnya sekian. Tegangan inputnya sekian, itu bisa lihat oscilloscope ya. Kalau ininya lihat di apa namanya di data kita. Ini 2,5 mikro, ini 100 lebih. Kan? 40 kalian ya. Tidak sama ya dengan kalinya dengan simulasi apa ya? Apa namanya? Kalinya dengan yang perhitungan ya. Ini dalam satu ini 100 kali lebih. Harusnya ya. Ini sama nih 100 kali lebih. Kalau yang common collector kalau common collector tidak sampai common emitter tidak sampai 100 nih. Harusnya ya. Kalau 100 ini satu nih. Ini kartu input nih. Nah, itu dia. Nah, kalau hitungan gimana batasnya itu kita yang diperbolehkan, puncaknya berapa yang diperbolehkan. Nah, nanti ada nanti kita pemodaya ya. Nah, ya, Pak. Sampai di sini kita nanti kita lanjutkan lagi di depan parameter P ya. Ya, videonya lihat. Nah, saya tutup ininya ya. Lihat videonya ya.